Sintayong bersedia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi. Wah, beneran ini? Bener-bener ngejutin banget. Kalian tim yang setuju Coach Sintayong out atau kalian lebih percaya Coach Sintayong bisa bawa Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia putaran selanjutnya? Menurut kalian kayak gimana nih? Karena kita kalau mau peringkat 3, peringkat 4 untuk memastikan lolos ke putaran selanjutnya, itu kita butuh paling nggak 9 poin. Kerakuan masyarakat Indonesia itu kayaknya terdampak dari kekalahan timnas kita lawan Jepang. Padahal mah menurut gua ya, Jepang itu kualitasnya beda bro sama kita. Buset, Jerman aja dibantai-bantai sama Jepang. Apalagi kita ini yang lagi menuju proses step by step. Netizen yang terhormat yang kagak ngerti bola lu, santai dulu gak sih? Kasih kesempatan dulu dong buat Coach Sintayong. Jangan neken terus lu di media sosial kayak iya aja lu. Ya ini mah jadi kesenangan nih buat orang-orang ataupun oknum, bukan oknum ya, tapi segelintir orang yang mungkin sangat segera menginginkan Coach Sintayong on. Padahal menurut gua, ya ini Coach Sintayong udah ngebangun fondasi dari awalnya sampai titik ini. Itu bener-bener udah bagus banget. Kita tinggal metik buahnya sedikit lagi. Sabar napas sih, sabar. Lagi pula kita juga butuh banget seorang goal getter di depan. Baru nanti kita lihat strategi Coach Sintayong tuh seperti apa ke depannya. Gimana nih menurut kalian? Coach Sintayong out apa jangan nih? Ini coba beneran kalian tulis di kolom komentar. Wow. Berita terbaru guys, ini datang dari Sintayong. Wow. Saya siap mengundurkan diri jika timnas kalah melawan Arab Saudi. Eliano Renders adalah senjata untuk melawan Arab Saudi di GBK nanti malam. Sintayong akan memainkan Eliano dan menjadikan dia sebagai senjata utama dari penyerangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi guys. Gimana menurut kalian guys? Kok jadi Eliano ya? Mengundurkan diri kalau timnas Indonesia kalah melawan Arab Saudi. Kayaknya ikut suara netizen STY. Gawat guys, nasib dari Coach Sintayong akan ditentukan saat King Indo versus Arab selesai. Buset dah guys. Apakah nanti Coach Sintayong akan cuy, buset dah. Makanya guys, semoga ya King Indo harus menang guys, karena 3 poin harga mati bagi King Indo yang sedang terpuruk di juru kunci. Ini Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa nanti selesai lawan Arab Saudi akan ada evaluasi besar-besaran nih. Para pemain tahu bahwa pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi mereka harus mendapatkan poin. Saya juga menyampaikan kepada tim bahwa setelah melawan Arab Saudi ada evaluasi besar-besaran. Cuy, buset deh guys, ini mah nasib dari Coach Sintayong guys. Nasibnya akan terancam tuh jika King Indo kalah nantinya cuy. Semoga aja ada hasil baik guys. Biar apa? Biar Coach Sintayong selamanya di Indonesia cuy. Di ujung tanduk, Timnas Day kali ini judulnya di ujung tanduk. Gak pernah menang, 2 kali kalah beruntun. Indonesia benar-benar di ujung tanduk. Kalau masih mau punya peluang untuk lolos ke ronde berikutnya, minimal di peringkat ketiga atau peringkat keempat, Indonesia harus menang lawan Arab Saudi di GBK sore ini. Tidak bisa ditawar, itulah kenyataannya yang harus kita hadapin guys. Nggak bisa macem-macem lagi, nggak bisa eksperimen lagi, harus turunin kekuatan terbaik, harus bertanding menyerang. Tidak ada kata tidak fokus, zero mistake, itu dia yang harus kita lakuin. Karena di pertandingan kita sebelum-sebelumnya ada aja kesalahannya, ada aja errornya. Dari backnya lah, dari kipernya lah. Kemarin Martin Paes salah dalam clearance dan akhirnya bisa dimanfaatkan pemain-pemain Jepang. Gue cuma bisa berharap semoga Indonesia bisa main bagus, zero mistake, dan Indonesia bisa menang. Semoga. Sehingga kita masih bisa nafas panjang di pertandingan berikutnya. Komentarnya sikat. Besok Indonesia masih kalah, itu Sintayong perlu dievaluasi Pak. Ya kalau perlu dipertimbangkan untuk dipecat. Karena besok itu kesempatan untuk merangsek masuk ke 4 besar menurut aku. Karena jadwalnya bagus. Cina bakal ngelawan Jepang, Bahrain bakal ngelawan Australia. Jadi itu peluang yang bagus, kesempatannya bagus buat Indonesia untuk merasuk ke peringkat keempat biar bisa masuk ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi besok Indonesia wajib menang lawan Arab Saudi, teman-teman. Kalau misalkan nanti sore ya, perlu pertimbangan dipecat, teman-teman. Dan kalau misalkan STY dipecat, siapa kalian yang layak untuk menggantikan posisi STY? Kalau menurut aku mungkin Gus Hiding ya, atau enggak Louis van Gaal, atau enggak siapa teman-teman? Coba kalau menurut kalian ada kandidat, tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa yang masih ada gambar plus di langit lah. Dipencet di follow. Jangan nonton doang. BTW di belakang ini jembatan apa teman-teman? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Yuk.
Aku punya prediksi buat pertandingan Indonesia versus Arab nanti malam yang hampir dipastikan bener. Bukan Gimana? kalau wasit ngelakuin ini di pertandingan nanti, fix gak mungkin salah. Ada sesuatu antara mereka wasit dan AFC untuk Indonesia. Perkenalkan, aku Benny dan aku adalah seorang wasit sepak bola dan futsal nasional. Dan ini dia wasit dia wasit. Kalau pas kick off Indonesia nanti dan wasit berdiri di sebelah sini, ini tanda pertama. Misal arah serang Indonesia ke sana dan wasit tengah Indonesia selalu ngikutin dari sebelah sini dan larinya ke arah sini, ini tanda kedua. Yang terakhir, kalau asisten wasit selalu berdiri sejajar dengan pemain bertahan terakhir Indonesia, fix prediksiku bener bahwa ada sesuatu antara wasit dan AFC untuk Indonesia. Menurut kalian, dari 3 tanda tadi, berapa persen kemungkinan semua itu terjadi dan artinya memang bener-bener ada sesuatu antara wasit dan AFC untuk Indonesia? Tulis di kolom komentar. Sintayong auto dipecat. Ya, setelah tidak pernah menang di setiap laganya di round 3 ini, kalah melawan China, serta dibantai habis-habisan di kandang sendiri oleh Jepang. Banyak yang berasumsi dan mengatakan bahwa kekalahan itu disebabkan oleh kesalahan Sintayong itu sendiri. Yang pertama, merotasi permainan saat melawan China, tidak memasukkan Eliano Rangers dalam skuad timnas Indonesia. Banyak supporter yang geram dengan keputusan-keputusan konyol Sintayong ini. Dan saat ini, nanti malam, Indonesia bakalan menghadapi raja kedua di Asia, yaitu Arab Saudi. Berat. Prediksi saya terkait pertandingan ini, tentu ini sangat berat bagi Indonesia. Karena Arab Saudi ini bukan lawan yang kaleng-kaleng. Dia itu langganan Piala Dunia. Serta dalam ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah Arab Saudi. Ditambah Indonesia bakalan bermain di kandang sendiri, pasti tekanannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bermain di kandang lawan. Ya, prediksi saya sangat sulit Indonesia bakalan mendapatkan kemenangan. Karena ya seperti itulah, secara di atas kertas Indonesia jauh di bawah Arab Saudi. Tapi ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Semoga Indonesia mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Indonesia bisa bermain maksimal, Indonesia bisa bermain menyerang, bermain sangat lepas, sehingga bisa menang minimal seri. Karena pertandingan ini akan menjadi masa depan Sintayong. Jika Indonesia kalah, apalagi kalah telak melawan Saudi di kandang sendiri, otomatis banyak pihak-pihak yang akan menyuruhkan untuk Sintayong agar secepatnya out dari timnas Indonesia. Tapi kita berikan dukungan yang terbaik buat Indonesia. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Semoga Indonesia bisa menang dan Sintayong masih tetap berada di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar. Sebenarnya timnas Indonesia tuh bisa sekali tidak menang Arab Saudi. Di kandangnya kemarin bisa juga itu tangan hasil imbang. Bahkan tuh hampir menang itu, andai peluangnya bisa dimanfaatkan. Bisa memang, cuma tidak mudah karena bagaimanapun tuh kalau mau realistis ini, levelnya mereka itu jauh di atasnya kita, sekalipun itu di kandang. Makanya saya tidak setuju itu yang selalu menuntut keras timnas Indonesia harus kalahkan ini Arab Saudi. Kalau tidak, pecat pelatih. Menurutku tuh agak keterlaluan juga itu tuntutannya. Itu saja alasan kau berproses terus. Kolektif nanti Manchester United gara-gara percaya proses juga itu sama Ten Hag, ujung-ujungnya pecat juga. Kemudian tuh kalau mau sukses itu timnas Indonesia, contoh itu Real Madrid, mental juara bos. Justru karena dia sudah contoh itu gaya mainnya Real Madrid, makanya kalau 4-0 lawan Jepang. H-1 pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi Arab Saudi. Ada berita baru lagi nih, gue dapat dari Kumparan. Di sini Erick Thohir konfirmasi akan ada evaluasi besar-besaran di timnas Indonesia seusai laga versus Arab Saudi besok. Nah, di sini Erick Thohir bilang bahwa tentu setelah saya sampaikan kemarin saya melakukan rapat ke mereka, staff ya. Ini akan menjadi evaluasi besar-besaran setelah lawan Arab Saudi. Dan bahkan saya sampaikan di locker room bahwa kita percaya enggak dengan proyek besar ini. Kalau pemain dan pelatih tidak percaya, maka Erick Thohir siap mundur. Tapi kayaknya sayang banget ya kalau Erick Thohir mundur ya. Ini menurut gue. Lalu setelah itu, semua posisi termasuk Sintayong juga sebagai pelatih timnas, kita akan evaluasi besar-besaran. Itu kata Pak Erick Thohir. Jadi kayaknya ini targetnya memang 3 poin ya untuk pertandingan besok. Tapi misal pun nanti tercapai akan tetap ada evaluasi ya. Karena memang ini tim sedang tidak baik-baik aja. Mudah-mudahan sih 3 poin ya besok supaya langkah ke depannya lebih mudah ya. Jikalaupun
besok kalah ataupun seri seperti ini akan menjadi sesuatu yang serius nih. Bisa-bisa posisi Sintayong ini bakal terancam. Sekarang aja nih udah mulai banyak bertebaran hashtag Sintayong out ya, STY out. Kalau gue sendiri sih kayaknya kalau menurut gue kasihlah satu kesempatan lagi di pertandingan besok. Kalau misalnya besok hasilnya buruk, sepertinya Sintayong layak out. Kalau sampai King Indo nanti malam kalah lawan Saudi Arabia, apakah Sintayong sudah layak untuk out? Coba sini kumpul, kita bahas bareng-bareng. Let's go, mari kita cek. Oke, untuk gue sebelum jauh kita bahas Sintayong out atau tidak, gue sebenarnya hanya punya 3 hal request gue untuk Sintayong saat ini, tanpa perlu dia pergi. Yang pertama nih, tapi disclaimer dulu ya, gue bukan pengamat bola profesional, gue bukan pemain bola profesional, gue hanya penggemar sepak bola, insya Allah bukan FOMO, dan gue hanya lulusan Pro Evolution Soccer, PS2, PS3, PS4. Oke, yang pertama request gue, terserah kalian setuju apa enggak, tolong mainkan formasi 4-3-3. Please Sintayong, formasi 3 back itu udah old school, terlalu pragmatis, dan menurut gue masalah terbesarnya adalah dengan formasi 3 back ini, pemain-pemain kita tuh tidak biasa memainkannya. Paling cuma Jay Itzes doang yang memainkan formasi 3 back di klubnya sekarang, Venezia. Sekeras dan seintensif apapun menu pelatihannya, nggak akan mudah nerapin formasi yang tidak familiar dilakukan oleh masing-masing dari mereka di klubnya. Apalagi kita udah coba juga kan, udah memainkan 3 back dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita justru banyak kekalahan, banyak kebobolan. Padahal secara teori menggunakan 3 back itu harusnya lebih kokoh di pertahanan. Karena ketika defense akan berubah menjadi 5 orang back di belakang. Tapi susahnya build up serangannya, itu yang susah kalau pakai formasi 3 back. Sekarang ini di Eropa mungkin hanya Simone Inzaghi ya di Inter yang masih pakai 3 back. Siapa lagi? Udah jarang, udah susah banget temuinnya. Coba deh, siapa tahu ada perubahan besar. Yang kedua, tolong Sintayong belajar bahasa Inggris, please. Ini analisa gue pribadi ya. Gue kebayang tuh gini ya, lagi pertandingan, lagi ribet, lagi kalah, tiba-tiba Sintayong mau ngomong sesuatu kayak dia susah banget kan. Mayoritas pemain kita kan ngerti bahasa Inggris. Terus Sintayong ngomong, yang translate JJ translate ke Indonesia. Tetap mereka nggak dapet, men, nggak ngerti. Masa YEG harus double job terus jadi translator juga ke bahasa Inggris setiap saat, nggak kan? Coba deh niatin mulai belajar bahasa Inggris Sintayong. Yang ketiga, tolong coba mainkan Eliano, please. Dia itu udah mainkan di era divisi Liga Utama Belanda. Alasan apa lagi bilang dia kurang bagus? Ini statistik loh, data. Jangan terlalu subjektif. Kalau secara pribadi memang nggak suka kenapa cepat-cepat banget kemarin dinaturalisasinya. Kesian bener, apalagi kelihatan anaknya kayak cinta banget sama Indonesia. Mudah-mudahan TikTok ini didengar sama PSSI ataupun sama Sintayong. Kalau memang kita masih mau punya harapan masuk ke Piala Dunia 2026. Tapi kalau memang kita masih nyantai aja, masih mau masuknya tahun 2030 aja, ya mungkin kalau tanpa ada perubahan pun Sintayong masih bisa dicoba untuk sampai selesaikan round 3 ini. Tapi menurut gue, mendingan take a risk, ambil peluangnya, ambil resikonya. Siapa tahu Indonesia benar-benar bisa masuk Piala Dunia 2026. Semoga nanti malam Indo menang ya. Bismillah. Gawat, bener gawat teman-teman. Sampai saya itu nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti itu seperti apa, kita menang atau kalah, blank. Pikiran saya itu blank teman-teman. Coba dibayangkan kalau semisal nanti lawan Arab kalah, apa yang terjadi dengan netizen kita, STY, Erick Thohir. Wah, pasti akan ada kejutan-kejutan karena memang ada evaluasi besar-besaran dari seorang Erick Thohir teman-teman. Dan kayaknya kemenangan adalah harga mati untuk malam ini teman-teman. Harga mati. Karena situasinya sudah gawat, genting. Kita harus melakukan berbagai macam cara untuk kemenangan malam ini. Waduh, Sintayong out. Bahkan dia berani mengundurkan diri kalau kalah melawan Arab Saudi. Eliano akan dimasukkan. Ya, saya harap ini bukan karena tekanan dari netizen untuk memasukkan Eliano. Ya, Sintayong mengatakan kartu asnya itu Eliano. Kenapa kemarin-kemarin nggak dikeluarkan gitu? Masih ada coba-coba begitu. Jangan lupa nanti teman-teman saksikan pukul 19.00 kick off Arab Saudi melawan Indonesia. Kita doakan sama-sama, kita dukung sama-sama supaya kita meraih kemenangan dan semua hal yang terjadi, kerutan akhir-akhir ini itu bisa sirna seketika dengan satu kemenangan melawan Arab Saudi. Ya, saksikan nanti.